Hai, gimana kabar kalian? Sudahkah mengucap syukur hari ini? Yuk kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang sudah Tuhan berikan hari ini. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan alur dari series film horor Indonesia yang berjudul The Doll alias Si Boneka. Tapi bukan sembarang boneka, karena boneka ini bisa mengantar nyawa. Adegan dimulai dari 3 bersaudara, Hana, Rani, dan Randy, yang menceritakan kejadian aneh yang mereka alami sejak Randy pipis di sebuah pohon di Jalan Siliwangi. Dan boneka di pohon itu mengikuti mereka sampai ke rumah. Awalnya boneka yang tiba-tiba muncul dan duduk di depan pintu itu dikira dari kekasihnya Rani. Tapi perlahan, keanehan yang sulit diterima akal sehat mulai terjadi. Boneka itu seakan mengajak mereka bermain dan jika tidak mau, maka dia akan mencelakai siapapun. Rani sempat membuangnya, namun boneka itu kembali lagi dan tiba-tiba sudah ada di dalam rumah. Mereka pun menemui Bularas dan suaminya, Pak Dedi, atas saran dari temannya Rani. Karena mereka sudah pernah meminta bantuan pada orang-orang yang ahli menangani kasus-kasus goib, tapi mereka semua tidak ada yang sanggup. Hana sangat berharap Bu Laras dan Pak Dedi dapat membantu menyelesaikan masalahnya. Daniel bermimpi tentang pertikaian kedua orang tuanya yang dilanda kesulitan masalah ekonomi saat ia masih kecil. Ibunya pun pergi meninggalkan dirinya bersama sang ayah karena sudah tidak tahan. Saat tersadar, dia terkejut, terbangun, dan segera turun dari dalam bus karena sudah sampai tujuan. Istrinya bernama Anya. Dia sangat suka mengoleksi dan membuat boneka. Namun keadaan ekonomi memaksa dia untuk bekerja sebagai kasir di supermarket. Daniel sangat menyayangi dan akan melakukan cara apapun untuk membahagiakan istrinya supaya tidak bernasib sama seperti orang tuanya. Daniel datang membawa berita bahagia jika dia naik jabatan dan mendapat proyek besar di Bandung. Dan kabar baiknya, dia bisa nyicil rumah di sana karena gajinya sudah cukup besar. Jadi, Anya sudah bisa fokus pada hobinya membuat boneka dan tak perlu lagi kerja di supermarket. Daniel mengajak istrinya untuk pindah. Tiba di rumah baru, mereka sama-sama beberes. Saat Daniel meminta Anya mengambil paku di bagasi mobil, tetangga mereka, Niken, datang dan mengajak Anya untuk ikut arisan ibu-ibu kompleks supaya cepat akrab dengan tetangga-tetangga lainnya. Para ibu-ibu berbincang-bincang di rumah Niken. Niken lalu menyarankan agar Anya melakukan selamatan di rumah barunya supaya tidak ada yang mengganggu. Tampak ibu-ibu kompleks tidak menyukai sikap Niken karena selalu mengaitkan apa-apa dengan hal goib. Hari pertama kerja, Daniel meminta para pekerja supaya menebang pohon besar yang ada di Jalan Siliwangi karena menghambat proyek mereka. Namun para pekerja tidak ada yang berani karena pohon itu dipercaya sangat keramat. Ceritanya beberapa bulan lalu ada pembantaian sebuah keluarga yang merenggut nyawa seorang anak. Anak itu suka bermain boneka di bawah pohon itu dan tak bisa lepas dari bonekanya. Itu sebabnya warga sekitar menggantung boneka itu di pohon tersebut supaya arwah anak itu tenang dan pohon itu bagaikan rumah baginya. Mereka juga mengatakan terakhir kali ada seorang anak yang tidak sengaja kencing di pohon itu dan mereka sekeluarga diganggu. Daniel pun akan meminta orang lain untuk menebangnya jika mereka tidak ada yang berani, karena kalau tidak segera ditebang, takut bosnya marah dan memecatnya. Niken memberikan Anya sebuah buku tentang hal goib dunia lain. Saat tengah serius bercerita, tiba-tiba terdengar suara lonceng yang ternyata anaknya Niken yang bernama Cila meminta untuk bermain petak umpet. Proses penebangan pohon pun dilakukan yang membuat para pekerja ketakutan dan risau. Terlihat boneka di pohon itu tergeletak. Malam pun tiba. Saat Anya menyambut kepulangan suaminya, dia melihat boneka di bagasi mobilnya. Dan itu adalah boneka setan di pohon itu. Dia ngikut cuy. Anya mencegah Daniel yang akan membuang boneka itu. Dia mengambilnya untuk dibersihkan dan dijadikan inspirasi. Saat lelap tertidur, Daniel dan Anya dikagetkan dengan suara gaduh. Mereka pun berjaga-jaga menelusuri semua ruangan karena mengira itu adalah rampok. Lucunya, yang mereka bawa sapu ijuk dan raket nyamuk. Saat ke ruangan boneka, Anya mencium bau busuk. Daniel mengatakan jika mungkin baunya berasal dari luar karena jendelanya kebuka. Mereka pun melanjutkan tidur dan Daniel kembali bermimpi kejadian saat ayahnya bunuh diri. Anya menyarankan agar Daniel ke psikiater untuk konsultasi. Namun Daniel menolak karena mimpinya sudah tidak sesering dulu. Daniel pun pamit pergi bekerja.
Niken dan Cila kedapatan Anya yang membeli perangkap tikus, padahal setahu Niken di kompleks tersebut aman dari tikus. Anya pun menceritakan kejadian tadi malam sambil melihat rekaman CCTV. Niken merasa ada kejanggalan namun Anya menghiraukan. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari lantai atas. Anya dan Niken segera ke sana dan Niken terkejut saat melihat ada boneka Gawia. Sementara di bawah, Cila diajak main oleh sosok anak misterius. Niken bercerita jika boneka itu milik seorang anak yang meninggal akibat insiden perampokan yang merenggut nyawa satu keluarga. Dan boneka itu kena kutukan dari anak itu yang ingin balas dendam atas kematian keluarganya. Niken meminta Anya supaya mengembalikan boneka itu ke tempatnya. Tiba-tiba, Cila datang ingin meminjam boneka karena akan bermain dengan temannya. Niken dan Anya segera mengecek siapa temannya karena Anya masih belum punya anak. Namun tidak ada siapa-siapa di luar. Malam hari, Anya mendapat surat yang mengajaknya bermain petak umpet. Dia melihat Cila dan mengira dialah yang mengajaknya bermain. Namun, Anya jadi termenung memikirkan perkataan Niken sebelumnya tentang boneka Gawia. Pagi hari, Anya kembali mendapati surat untuk bermain petak umpet. Tapi kini, dia tidak melihat Cila. Anya pun menelpon dan Cila mengatakan jika dia tidak pernah mengirim surat. Cila mengatakan jika surat itu mungkin dari temannya yang ada di rumah Anya. Sontak Anya jadi terkejut. Malam hari, hujan turun dengan deras. Saat lagi masak, Anya mendengar ada seseorang yang mengetok pintu. Saat dia membuka, dia melihat anak kecil misterius seumuran Cila yang bernama Uci. Dia memakai jas hujan hitam dan tak mau menampakkan wajahnya. Anak itu kelaparan, kemudian Anya memintanya untuk masuk ke dalam dan memberikan semangkuk sup. Merasa aneh karena di kompleks tidak ada yang punya anak seumuran Cila, Anya lalu menghubungi Niken dan menceritakannya. Niken terkejut dan saat bersamaan Uci minta izin ke toilet. Spontan Niken mengatakan jika Anya pasti belum mengembalikan boneka Gawia ke tempatnya karena pemilik boneka itu anak korban perampokan yang meninggal dengan kepala bolong akibat tembakan bernama Uci. Tiba-tiba lampu di rumah Anya mati dan teleponnya terputus. Anya segera mengambil senter kemudian menghampiri Uci di toilet. Tapi yang dia temukan malah tulisan. Anya yang mendengar suara dari lantai atas segera pergi untuk mengeceknya dan dia melihat boneka Gawia tidak ada pada tempatnya tapi justru duduk sempurna di lantai yang jauh dari lemari bonekanya. Dia pun menghampiri dan saat berbalik boneka itu berubah menjadi sosok menyeramkan. Niken yang mendengar teriakan Anya dari luar segera masuk. Niken mencoba merusak pintunya yang terkunci. Kemudian mereka berdua segera mengembalikan boneka Gawia. Namun mereka bingung karena ternyata pohonnya sudah ditebang. Niken lalu memanggil Ustadz Wahab untuk meminta bantuan dan menguburkan boneka itu. Saat pulang ke rumah, Anya segera mengecek kamar bonekanya, kemudian melanjutkan untuk mandi di bathtub. Niken menelpon dan mengabarkan jika Cila menghilang. Sudah 1 jam belum ketemu saat bermain petak umpet dengan ayahnya. Anya pun akan membantu mencari usai mandi. Saat dia terlelap di bathtub, tiba-tiba Anya segera pergi mencari ke seluruh ruangan mengikuti suara lonceng itu hingga tiba di gudang pintu belakang. Saat Anya bilang jika dia akan menangkap Cila, Niken menelpon dan mengabarkan jika Cila sudah ketemu. Rupanya dia ngumpet di kolong tempat tidur. Herannya, meski sudah tahu Cila ketemu, tapi Anya tetap masuk ke dalam gudang itu dan mendapati boneka Gawia di dalam lemari. Lalu yang terjadi, Daniel yang baru saja datang mendengar teriakan Anya. Dia segera berlari mencarinya dan mendapati Anya di gudang dengan luka cakaran di punggung. Keesokannya, Niken menceritakan tentang boneka itu pada Daniel. Namun Daniel tidak percaya meski diperlihatkan bukti beritanya. Anya berkata jika dia awalnya juga tidak percaya, tapi dia melihat dan mengalaminya sendiri. Daniel mendapat telepon untuk segera pergi ke proyek karena ada kekacauan. Anya pun meminta Niken untuk menemaninya hingga Daniel balik karena dia takut sendirian. Di tempat proyek, para warga mengamuk karena khawatir arwah anak pemilik boneka itu akan mengganggu mereka lantaran pohon yang dijadikan rumahnya sudah ditebang. Bos Daniel pun mengancam akan memecat Daniel jika permasalahan ini tidak dapat teratasi. Di rumah, Niken menghubungi Ustadz Wahid dan Ustadz Wahid mengatakan jika dia tidak bisa membantu untuk menyelesaikan masalah boneka itu, tapi dia akan mencoba menghubungi temannya yang sudah pernah menangani masalah boneka itu sebelumnya, yaitu Bularas. Daniel pulang dalam keadaan lesu. Niken pun juga pamit pulang. Saat Anya dan Daniel tidur, hantu itu kembali mengganggu Anya yang membuat luka cakaran baru di pahanya.
Pintu kamar mandi menggedor-gedor sendiri dan saat Daniel mengecek, di atas water wash sudah ada boneka Gawia dan di seluruh dinding ditulis "Coba cari aku". Pagi hari di tempat lain, Bu Laras yang tengah mengobrol dengan Ustadz Wahid didatangi oleh anaknya yang bernama Syaira. Laras meminta anaknya untuk bermain dengan Biksumi dulu. Ustadz Wahid meminta tolong pada Bu Laras tentang kasus boneka yang dialami Anya, dan Bu Laras pun akan mempertimbangkannya lagi. Bu Laras kepikiran sambil melihat anaknya yang sedang ayunan. Biksumi datang dan menegurnya. Bu Laras pun menceritakan jika dia akan membantu orang lagi menangani masalah boneka Gawia. Biksumi khawatir karena sebelumnya saat membantu Hana Rani Rendi untuk menangani kasus boneka itu, Bu Laras kehilangan suaminya. Bu Laras meminta agar Biksumi menjaga anaknya jika terjadi sesuatu padanya dan kali ini dia akan lebih hati-hati lagi. Bu Laras tiba di rumah Daniel dan Anya membawanya ke tempat boneka itu berada. Bu Laras lalu meminta Niken keluar untuk antisipasi karena takut dicelakai. Sebab hantu itu tidak suka sama Niken, karena berkat dialah Bu Laras datang ke sana. Bu Laras akan melakukan ritual komunikasi dengan arwah Uci dan akan mendoakan boneka itu lalu meletakkannya di pohon baru. Bu Laras melakukan sesi tanya jawab. Uci terlihat marah dan tidak menyukai Daniel. Dia sangat dendam. Anya pun langsung dibanting dan diseret. Karena amarah arwah itu sudah melampaui batas, maka tidak ada cara lain selain mengikat arwahnya ke dalam boneka itu. Dan untuk hal itu, Bu Laras tidak bisa sendiri dan dia pun meminta bantuan dari anggota majelis Ustadz Wahid. Di tengah ritual, mereka dikejutkan dengan teriakan Niken dan kejadian ini yang terjadi. Niken turun, Niken! Niken! Niken tangan saya! Yah, kepala dan badannya pisah, cuk. Sementara di rumah Laras, Syaira didatangi oleh hantu Uci yang mengajaknya bermain. Biksumi yang mendengar Syaira mengobrol mencoba mengetok pintunya dan dia terkejut saat Syaira menjerit. Di rumah Daniel, mereka kebingungan kenapa Niken yang menjadi korban, padahal dia tidak ada kaitannya dengan penebangan pohon. Bu Laras pun berkata jika amarah hantu itu sudah tidak terkendali dan akan membunuh siapa saja yang tidak dia sukai. Biksumi menelpon Bu Laras dan mengabarkan jika Syaira terkunci di kamar dan teriak-teriak. Ustadz, doakan rumah ini. Jangan sampai ada yang bisa masuk, saya akan kembali. Bu Laras berusaha mendobrak pintunya dan beruntung Syaira baik-baik saja. Memang dia baru saja mengobrol dengan Uci, tapi sekarang Ucinya sudah pergi dan teriakan tadi berasal dari TV. Sementara itu di rumah Daniel dikelilingi kabut dan muncul ribuan kelelawar yang menyerang mereka. Dalam upaya menghindari serbuannya, Daniel dan Anya terpisah. Anya yang terjebak di kamar boneka dirasuki oleh hantu Uci. Ketika Daniel datang, Anya sudah menjadi orang lain. Dia menggigit pipinya Daniel hingga kulitnya mengelupas lalu mengambil pisau. Bu Laras yang baru kembali dan mendapati banyak kelelawar segera membuat obor untuk mengusirnya. Sementara Anya menusuk Daniel beberapa kali dengan gunting di atas rongtop. Bu Laras yang mendengar suara tusukan segera datang menolong Daniel, namun kemarahan Uci justru beralih padanya. Bu Laras dan Daniel terus mencoba menyadarkan Anya. Saat arwah Uci berhasil dikeluarkan dari tubuh Anya, Bu Laras terdiam karena dia sudah tahu dan melihat semua kejadiannya. Ternyata Uci marah bukan hanya karena pohon tempat dia tinggal ditebang, tapi perampok yang sudah melenyapkan keluarga Uci adalah Daniel. Daniel pun mengaku jika dia dan temannya yang bernasib sama terpaksa melakukan kejahatan itu karena itu adalah salah satu cara mendapatkan uang banyak secara instan, sehingga bisa membebaskan penderitaan kehidupan miskinnya. Selain didorong dari kehidupan masa kecilnya, tindakan itu juga dilandasi dari dirinya yang baru saja dipecat dari perusahaan. Anya terkejut karena baik rumah maupun mobil rupanya bukan fasilitas dari kantor, melainkan hasil rampokan. Saat mereka akan pergi untuk menyerahkan Daniel ke polisi, Daniel terkunci, terjebak, dan dirasuki arwah Uci untuk melompat dari lantai atas berkali-kali hingga hancur. Usai kejadian itu, Anya memilih untuk mandiri dan akan tinggal jauh dari tempat yang menyisakan kenangan kelam itu. Dia juga menolak tawaran Bu Laras untuk tinggal dengannya karena tidak mau merepotkan. Adegan berakhir saat kamera nge-shoot boneka Gawia yang sepertinya masih ada urusan lain yang belum terselesaikan.